Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, fancy to meet you. Uh, let's begin our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, last day we studied together the expression. The first to state rules, to give suggestion to do and not to do something. Memberikan saran terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Okay. Next, to invite someone to do and not to do something. Mengajak orang, ini hampir sama ya, to invite someone sama to give suggestion itu sama. Mengajak seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Next, to say agree, disagree with rule, suggestion, and invitation. Merespon ya, menyetujui atau tidak setuju dengan peraturan, saran, dan ajakan. Next, to keep good interpersonal relation, untuk selalu menjaga hubungan antara teman dengan baik. Oke. Kemarin kalian sudah saya artikan ini satu persatu ya. Sudah saya artikan ekspresi ini. Oke. Sekarang saya berikan contoh ya. Benny, I think we should start our wall magazine now. Ini adalah ekspresi to give some opinion atau to state the rule ya, menyatakan rencana atau suatu aktivitas ya. Oke. Bayu, I don't think we can start now. Saya kira kita tidak bisa. Ini berarti ya ekspresi disagree atau don't accept the invite. Yang ketiga ini ya, agree, disagree with rules, suggestion, and invitation. Itu maksudnya situ. Ini disagree ya. Kemudian I agree with you. Oke, Siti berarti agreement karena ada kalimat setuju. Jadi intinya oke, dalam bab ini, dalam chapter 2 ini, kalian betul harus bisa mengenali mana ekspresi ya, mana ekspresi mengajak ya, mengajak orang lain atau lawan bicara kita untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu disuruh mengenali atau menganalisa. Itu termasuk respon yang diajak bicara, yang diajak untuk melakukan itu setuju apa tidak. Oke ya, itu inti daripada pelajaran di chapter 2 ini. Oke. Di sini ada tapi kalian tidak perlu mengerjakan ini ya. Benny dalam percakapan yang di atas yang pernah kita bahas kemarin itu ada 2 kolom, ada 3 ya, Benny, Dayu, and Siti. Kemudian suggestion, agreement, and disagreement. Jadi kita harus mengenali kalimat saran itu seperti apa ya. Suggestion atau suggestion itu juga kalau di kelas 8 itu opinion itu hampir sama ya. I think ya, saya kira, menurutku gitu ya. Menurutku kita harus melakukan memulai ini adalah suggestion atau invitation, juga bisa mengajak orang. Kemudian nanti Bennett
Pernah nggak ya Benny tadi mengucapkan agreement, disagreement, itu bisa dilihat di atas. Kemudian Dayu, apa dalam percakapan itu Dayu itu berapa kali dia itu memberikan kalimat suggestion ini? We should plan it carefully ya. Ada kata should di sini. Ya, kita seharusnya merencanakan dengan hati-hati. Nah, yang kedua, kata kunci suggestion ada kata should dan ada kata think ya, suggestion. Kemudian Dayu, we should go. Coba perhatikan ada should lagi. Kita seharusnya pergi ke orang tua bagaimana? Oke. Berikutnya suggestion lagi, ada kata should lagi ya. Semestinya. Nah, kita semestinya berpikir sebelum bertindak. Oke. Sekarang bagaimana agreement? Oke. Agreement, ekspresi agreement menunjukkan bahwa lawan bicara itu setuju dengan ajakan kita, setuju dengan saran kita. Biasanya lawan bicara itu ada kalimat agree ya, atau setuju. I agree with you, I agree with you. Kalimat positif. Kemudian muncul pertanyaan, apakah agreement itu harus setuju? Ada kata agree-nya? Jawabannya tidak ya, tidak selalu harus ada agree-nya. Misalkan I think we should our magazine not now. Dayu pernah I don't think so ya, itu juga ada kata don't think so, itu juga maksudnya agreement ya. Seperti ini. Ini tadi I don't think we can start now ya. Ini disagreement, maksudnya disagreement. Jadi disagreement itu tidak harus kata agree ya, tidak ada agree, tetapi maknanya condong pada maknanya. Kalau dia menerima berarti maksudnya agreement. Kalau dia tidak menerima berarti disagreement. Itu ya anak-anak ya. Tetapi kata kunci utama adalah agree, tetapi tidak menutup kemungkinan. Oke. Berikutnya, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Kemarin tidak ada tugas, sekarang tugas. Situation 1. Perhatikan baik-baik, ini tidak cuma satu saja. Dayu, Udin, and Lina in front of the classroom. Ini sudah ada contohnya. Dayu dan Lina di dalam kelas saling mengingatkan satu yang lainnya bahwasanya mereka harus melakukan the course. Course itu artinya seperti core ya, core nyanyian itu, before they go to school, sebelum mereka pergi ke sekolah. Lina, my mom makes me do the housework before I go to school. Maaf. Should do the course. Course itu tugas rumah ya, pekerjaan rumah. My mom makes me do the house before I go to school. Ibuku menyuruhku melakukan pekerjaan rumah sebelum aku pergi ke sekolah. Ini merupakan the state of rule ya, menyatakan suatu permasalahan gitu ya. Kemudian Dayu mestinya memberikan suggestion, begitu juga Udin. Bagaimana responnya kita lihat. Dayu, Udin, sudah tadi. My mom makes me do housework before I go to school. I think you should, ya kan? Ini adalah suggestion. Ibuku menyuruhku melakukan pekerjaan rumah sebelum aku ke sekolah. Kemudian Dayu memberikan suggestion. I think you should. Aku pikir kamu harus mengerjakannya. Your mom is right. You are teenager now.
mamamu benar, ibumu benar. Kamu adalah sekarang itu seorang pemuda, teenager itu pemuda ya, bukan anak-anak lagi. Kamu harus membantu orang tua. Kemudian Udin, nah Udin ini juga merespon pernyataan Lina. I agree with you, Dayu. Oke. Saya setuju denganmu, Dayu. Our home is our home. Rumah kita adalah tetap rumah kita. If we live there, jika kita tinggal di sana, we should take care of it ourselves. Ya, jika kita tinggal di sana, tentu saja kita seharusnya merawat, take care rumah kita sendiri, gitu ya. Oke. Situation 2, situation 3. Wow. And situation 6 nanti kalian kerjakan. Oke. Benny Edo sitting in the Dusty. Benny, Edo, dan Udin sedang duduk di perpustakaan selama istirahat. The furniture is dusty. Perabotnya atau seperti meja, kursinya itu berdebu. The book and newspaper on the big table are messy. Kemudian buku-bukunya dan koran-korannya on big table di meja yang besar itu messy, kotor. Don't you think our library look dirty and messy? Oke. Tidakkah kamu berpikir bahwa perpustakaan kita itu terlihat kotor dan kusam? Let's do something to make it more tidy. Mari kita melakukan sesuatu agar dia terlihat lebih rapi. Why not? What if you dust the furniture, I tidy up the table and Udin sweep the floor? Kenapa tidak? Bagaimana jika kamu mengelap debunya di furniture-nya, kemudian aku merapikan mejanya dan Udin menyapu lantai. I agree with you, but let us Ibu to our library information first. Oke. Saya setuju denganmu. Oke. Situation 3 ini berarti yang dua ini your written preparation ini kalian tidak perlu kerjakan karena tidak ada perintahnya. Situation 3. Dayu stay under a tree eating their lunch they have brought from home. Dayu Siti Edo sedang duduk di bawah pohon sedang makan siang mereka membawanya dari rumah. I bring my lunch from home every day. Aku membawa makan siang dari rumah setiap hari. Aku kira setiap anak seharusnya membawa makan siang ke sekolah. This save a lot of money. Ini menyimpan atau menghemat banyak uang. Siti dan Edo, apa responnya? Kira-kira Siti dan Edo itu setuju apa tidak dari statement Dayu ini? Oke ya, itu kalian situation 3 kalian kerjakan. Kemudian situation 4, Dayu's mother was angry because she come home yesterday. Ibunya Dayu marah dengannya karena dia datang terlambat kemarin. My mom was a bit angry with me because I got home too late yesterday at 3 p.m. I went to the bookshop but I didn't tell her. Oke. Ibuku agak marah ya denganku karena aku pulangnya terlambat kemarin pada jam 3 sore. Karena aku pergi ke toko buku, tapi aku tidak menceritakannya. Apa saran Benny dan apa saran Lina? Oke, tentunya dengan bahasa Inggris. Kemudian situation 5 dan situation 6 kalian pelajari sendiri. That's all student. Thanks very much for your attention. And the last I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.